Shin Tae-yong klarifikasi atas kekalahan timnas Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024. Kekalahan 0-2 ini tak lepas dari kesalahan individu yang dilakukan para pemain Garuda. Pelatih Shin Tae-yong pun tak menampik hal tersebut. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan klarifikasi atas kekalahan timnya dari Irak pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung semalam. Dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Shin Tae-yong menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh pendukung dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki performa tim di pertandingan mendatang. Salah satu blunder fatal yang berakibat fatal adalah pelanggaran Justin Hubner di kotak terlarang yang berujung penalti pada menit ke-54. Ayman Hussein sukses melesakkan gol dari titik putih, membawa Irak unggul 1-0. Petaka terus berlanjut bagi timnas Indonesia. Kartu merah yang diterima Jordi Amat pada menit ke-59 membuat tim semakin pincang. Irak memanfaatkan situasi ini dengan baik dan menggandakan keunggulan melalui gol Ali Jassim di menit ke-88. Meski bermain dengan 10 pemain, Garuda tak menyerah begitu saja. Namun, hingga peluit akhir dibunyikan, skor 2-0 untuk Irak tak berubah. Walaupun bermain baik, tetapi karena kesalahan sendiri kita gagal. Ini yang harus dievaluasi. Semoga kedepannya kita berkembang lagi, jelas Shin Tae-yong. Kekalahan ini membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final semakin berat. Namun, asa masih terbuka. Garuda masih berpeluang lolos dengan syarat mengalahkan Filipina di laga pamungkas Grup F pada 11 Juni 2024. Kesalahan fatal timnas Indonesia di laga semalam. Hernando Ari melakukan blunder yang membuat timnas Irak memperbesar keunggulan menjadi 0-2, sekaligus menang dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis. Kesalahan fatal itu terjadi di menit 87 saat Hernando tidak mampu menerima bola dengan baik hasil operan Asnawi Mangkualam. Hernando yang tampak meragu, justru memainkan bola di dekat dua pemain Irak yang sedang berada di depannya. Muhammad Ali Kadhim mencoba merebut bola yang akhirnya terlepas dari Hernando. Ali Jassim yang berada di dekat keduanya, mengambil bola yang bergulir bebas dan mengecoh Hernando melalui keping, bola yang baik, sehingga melewati kiper timnas Indonesia tersebut. Tanpa ragu, bola ditendang oleh Jassim tanpa pengawalan kiper. Sementara itu, gol pertama Irak tercipta melalui tendangan penalti Ayman Hussein yang berhasil membobol gawang Hernando Ari pada menit 52. Merespons hal itu, ST memasukkan sekaligus Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner pada menit 64 guna menggantikan Shane Patinama, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Namun, strategi itu tidak berjalan maksimal. Bahkan, permainan Indonesia terlihat terburu-buru dalam menyerang, berbeda dibandingkan dengan babak pertama yang mampu menahan imbang Irak dengan skor 0-0. Pada menit 73, Irak justru mendapat tendangan penalti kembali. Namun, tendangan Ayman Hussein melambung di atas gawang, sehingga gagal menambah keunggulan. Setelah terlihat buntu di lini serang, ST kembali melakukan pergantian pemain. Kali ini, Rafael Struijk diganti Yakub Sayuri pada menit 74. Setelah itu, peluang emas sempat terjadi melalui umpan langsung dari Hernando yang jauh ke depan, sehingga dikejar oleh Ragnar Oratmangoen. Pemain nomor 11 itu sempat bertarung dengan dua pemain Irak dan sangat meyakinkan untuk menang. Namun, di detik akhir dia gagal mengontrol bola sehingga tidak bisa menendang bola ke arah kiper Irak Jalal Hasan. Hingga menit akhir pertandingan, Indonesia tidak mampu mengejar atau mempertipis skor, sehingga harus menelan pil pahit kekalahan 0-2 dari Irak.
Skuad asuhan STY akan kembali melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua pada Selasa 11 Juni guna menghadapi Filipina. Laga tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan 2-0 dari Irak menjadi kekecewaan besar setelah performa tim yang sempat menggembirakan di Piala Asia lepas. Shin Tae-yong mengakui bahwa beberapa kesalahan taktis dan teknis telah mempengaruhi jalannya pertandingan. Permintaan maaf Shin Tae-yong. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menegaskan rasa tanggung jawabnya atas kekalahan ini. Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar, pemain, dan seluruh pihak yang telah mendukung timnas. Hasil ini jelas jauh dari harapan kita semua, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyoroti bahwa meskipun tim telah menunjukkan semangat juang yang tinggi, ada beberapa aspek yang tidak berjalan sesuai rencana. Kami berusaha keras, tetapi beberapa kesalahan individu dan kurangnya eksekusi dalam taktik yang telah direncanakan membuat kami harus menerima kekalahan ini. Shin Tae-yong berjanji akan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Ia menyebutkan bahwa evaluasi ini akan mencakup semua aspek, mulai dari strategi permainan, kebugaran pemain, hingga mental dan motivasi tim. Kami akan melakukan analisis mendalam terhadap pertandingan ini dan leg sebelumnya. Evaluasi akan fokus pada bagaimana kami bisa memperbaiki kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang kami miliki, jelas Shin Tae-yong.